Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah melewati hampir 10 hari di bulan Ramadan ini. Sekarang saatnya kita merenung, tahannus, menyendiri, walaupun 5 menit, 10 menit, 15 menit. Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita renungkan? Kita mau menyendiri bersama Allah. Di mana kita bisa menyendiri bersama Allah? Di dalam diri ini Allah telah meniupkan ruh. Ruh itu yang bisa bersanding dengan akal, dengan jiwa. Lalu kita berkomunikasi dengan Allah melalui ruh yang ada dalam diri kita ini. Lalu kita memuji Allah sebaik-baik pujian yang dikehendaki oleh Allah, yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita memuji Allah, sebaik-baiknya adalah Subhanallah wa bihamdi Subhanallahil azim, sambil kita renungkan yang paling suci, yang tidak ada kesucian selain Allah. Hanya Allah yang paling suci, hanya Allah yang suci. Terus kita ulang-ulang, kita rasakan. Ini awal pujian yang kita manfaatkan di akhir bulan Ramadan. Waktu kita mengucapkan tasbih, memuji Allah, kita rasakan bahwa seluruh alam semesta ini bersama kita. Seluruh organ tubuh kita, jasad kita, kita ulang-ulang awalnya 100 kali. Dan itu sangat mudah. Rasulullah mengabarkan orang yang mengucapkan itu 100 kali tasbih, dan Rasulullah tidak berkata, tidak berfirman, tidak bersabda kecuali wahyu dari Allah. Waktu kita mengucapkan itu mengikuti Rasulullah, maka seluruh kotoran-kotoran yang ada di sekitar kalbu kita ini akan diangkat oleh Allah, dibersihkan oleh Allah. Walaupun tergantung dari kedalaman seberapa besar kotoran yang ada di dalam batin kita ini. Kadang kita membutuhkan waktu yang lama untuk membersihkannya, karena terlalu dalam kotoran itu. Tapi kita ikhtiar di bulan Ramadan, di bulan-bulan suci, kita menyendiri bersama Allah, kita sucikan, kita minta kepada Allah dengan kesuciannya Allah supaya kita disucikan oleh Allah dari segala macam kotoran-kotoran yang pernah kita lakukan. Nah, ini awal yang perlu kita lakukan. Kemudian setelah kita merasakan hening di kalbu kita ini, kita mulai berbicara dengan Allah. Kita ucapkan, ya Allah, 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 Allah. Kita lenyapkan segala macam yang ada dalam sekitar kita ini dan dalam diri kita ini. Hanya ada Allah, Allah, Allah. Ini pentingnya kita mendekat sedekat-dekatnya kepada Allah. Selama ini kita sholat, selama ini kita beramal, dan semua laku kita ini memang sudah kita niatkan untuk Allah. Tetapi kita belum bersama Allah. Kita belum memiliki Allah dalam diri kita ini. Kita belum duduk dengan Allah. Kita tahu diawasi oleh Allah. Kita tahu dibaca oleh Allah. Kita tahu dijaga oleh Allah. Dikawal oleh Allah. Kita tahu semua itu. Tapi kita belum pernah merasakan menyendiri bersama Allah. Rasakan menyendiri, cari tempat. Di mana tempat, di mana saja. Lalu kita ucapkan tadi tasbih yang betul. Kemudian kita berbicara dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Panggil dengan segala macam kekuatan. Saat kita menyendiri itu, kita bayangkan Rasulullah SAW menyendirinya di Gua Hira berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, untuk tahannus, merenung, menikmati kehidupan bersama Allah langsung tanpa berantara. Itu saatnya kita sebagai makhluk menikmati, menyendiri bersama Allah,
tutup mata kita, tutup telinga kita, tutup seluruh angan-angan kita, hayalan-hayalan kehidupan. Hanya kita membayangkan Allah, dan kita akan kembali dari Allah. Kita awalnya dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Kita hanya membutuhkan keridhaannya Allah. Kita tidak membayangkan apapun. Bahkan nafas itu seolah-olah tertahan, seolah-olah tanpa nafas, seolah-olah kita hanya langsung melalui Allah tanpa perantara apapun. Dan itu akan mensucikan segala macam kalbu kita, dan kita berada dalam kenikmatan yang luar biasa. Nikmati bersama Allah yang luar biasa. Kalau kita bisa melakukan itu 1 menit, 5 menit, 10 menit, kita akan merasakan sebagai makhluk yang betul. Kita paham kita ini berawal diciptakan oleh Allah, dan pasti akhirnya kembali kepada Allah. Tapi tidak semua mau merasakan itu. Tidak semua menyiapkan dirinya untuk itu. Dan ini saatnya, pada saat kita lapar dan haus, kita lepaskan semua yang ada dalam diri kita ini. Semua kesulitan-kesulitan hidup ini kita buang semuanya. Yang ada hanya kenikmatan. Karena kita bersama Allah. Kita dekat kepada Allah, sedekat-dekatnya. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Allah, 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 Allah. Dan ini harus kita persiapkan dan kita latih. Harus kita siapkan dan kita latih. Butuh waktu. Kalau kita sudah terbiasa, maka segala macam yang kita jalani akan mudah. Semuanya mudah. Otomatis itu akan diberikan kemudahan oleh Allah. Nah, kita akan menjadi hamba yang betul. Sujudnya betul, ucapannya betul, pikirannya betul, lakunya betul, dan semua nanti akan terpancar dari wajah kita ini. Wajah kita ini akan menyaksikan itu. Kita bisa lihat sendiri, kalau ada kaca, kita bisa melihat dari kaca itu bahwa kita ini bersama Allah, dilihat oleh Allah, dijaga oleh Allah, dikawal oleh Allah. Kita ini hamba, tidak memiliki apapun selain pemiliknya. Apapun yang kita miliki itu ada pemiliknya. Dunia itu adalah sesuatu yang akan kita pertanggungjawabkan. Apapun yang ada dalam diri kita akan kita pertanggungjawabkan. Tapi kalau kita sudah bersama Allah, dan Allah yang tahu, Allah yang membaca, Allah yang menjaga, Allah yang melihat, gitu ya. Kita diberi makan oleh Allah, diberi minum oleh Allah, disuruh tahan makan oleh Allah, disuruh tahan minum oleh Allah, disuruh sujud oleh Allah. Semuanya kita anggap perintah itu karena kedekatan kita kepada Allah. Kita adalah hambanya, maka kita akan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Tidak akan sempat kita memikirkan kotoran-kotoran orang lain. Tidak sempat kita memikirkan aib-aib orang lain. Kita bingung untuk mensucikan diri kita ini. Pada saat kita duduk dengan Allah, kita akan merasakan kebersihannya. Insya Allah. Kalau kita belum bisa merasakan keheningan, belum bisa merasakan kenikmatan, kita masih belum bisa menutup hawa nafsu kita. Kita belum bisa menggunakan otak kita ini, belum bisa menggunakan akal. Kita belum bisa menikmati wahyu yang diturunkan oleh Allah. Kita belum bisa merasakan bahagianya menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kita belum bisa melihat bahwa manusia-manusia di sekitar kita itu ada pemiliknya, ada umatnya Nabi Muhammad. Kita belum bisa merasakan betapa sucinya agama yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah SAW. Agama itu suci karena sumbernya suci, karena yang menciptakan maha suci. Karena itu
di dalam diri kita, di sekitar kita, semuanya ada kesucian. Karena yang mencipta adalah yang maha suci. Karena itu sucikan semua itu karena Allah. Dan Allah mengajarkan di dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah lah yang mensucikan siapa saja. Dan itu adalah hak Allah untuk mensucikan, hak Allah untuk memberi. Kita bersyukur kepada Allah, dan itu kewajiban sebagai hamba bersyukur kepada Allah. Sebagai seorang makhluk, kita terus-menerus lupa untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diturunkan oleh Allah, rahmat yang telah diberikan oleh Allah. Tanpa kita minta ataupun kita minta, terus Allah mencucurkan rahmatnya untuk kita semua. Alam yang terang benderang ini, atau keadaan yang gelap gelita di malam hari, semuanya itu rahmat dari Allah. Nafas yang kita hirup itu semuanya rahmat dari Allah. Dan tidak ada ucapan kalimat yang sempurna untuk manusia mengucapkan syukurnya kepada Allah sebagaimana Allah mengajarkan kepada Rasul Muhammad SAW dalam bentuk ucapan Alhamdulillahirabbil-alamin. Karena itu Allah mengajarkannya untuk diulang-ulang. Setiap hari kita disuruh mengulang-ulang, bahkan setelah sholat pun diajarkan oleh Rasulullah untuk mengulang-ulang. Setiap sholat fardu kita mengulang-ulang 33 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ini yang harus kita bahas dalam kalbu kita ini. Kita ini sudah betul bersyukur apa belum? Apa hanya lisan kita? Apa sudah masuk dalam kalbu kita haknya Allah, kemuliaannya Allah? Karena itu kita harus tahu ucapan Alhamdulillah itu adalah pujian yang sebaik-baik pujian. Kenapa sebaik-baik pujian? Karena tidak bisa diterjemahkan dengan apapun. Sifat Allah di situ. Alhamdulillah ada sifat Allah. Hamid. Itu sifatnya Allah yang tidak bisa kita ukur dan tidak bisa diterjemahkan dan tidak bisa kita pahami seutuhnya. Hanya kita rasakan bahwa Allah yang pantas kita bersyukur kepadanya. Dan Allah yang punya kalimat yang hak yang harus kita ucapkan. Dan kita mengikuti Nabi-Nya Muhammad, Nabi yang terpuji. Namanya adalah nama yang terpuji di dunia maupun di langit, maupun di hari akhir. Karena itu Alhamdulillah ini juga berarti doa. Sebaik-baik doa kata Rasulullah SAW. Karena itu menyangkut segala macam rahasia dalam permohonan. Apapun yang kita ucapkan Alhamdulillah itu adalah berarti bersyukur dan memohon sebaik-baik permohonan. Ini kalimat yang luar biasa kalau kita sadari. Ini ucapkan dalam tafakkur kita sambil duduk menyendiri bersama Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kembali bertafakur menyendiri bersama Allah. Kita mensucikan diri dulu sampai sesuci-sucinya. Yang Allah yang mensucikan. Kita niat lalu kita minta kepada Allah untuk mensucikan diri kita ini dengan menyebut asma Allah, dengan bertasbih, lalu dengan segala macam kemampuan yang diberikan oleh Allah dalam diri kita ini, segala macam organ tubuh kita ini kita ajak bertasbih. Kalau kita belum merasakan, kita ulang-ulang sampai mereka semua itu tasbihnya siapapun di sekitar kita ini bisa kita rasakan. Setelah kita bisa mensucikan Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala macam yang Allah pernah beri kepada kita, yang kita lengah, yang kita tidak tahu, semuanya kita ucapkan kepada Allah. Alhamdulillahirabbil-alamin. Alhamdulillahirabbil-alamin. Mata, telinga, kulit, tulang, segala macam kita syukuri kepada Allah. Kalau kita sudah bisa mensucikan, bisa bersyukur, baru kita bisa membesarkan Allah. Baru kita ucapkan yang betul, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
semuanya bisa merasakan kebesarannya Allah. Allahu Akbar.